Halo bolo-bolo SST Media, kembali lagi dengan saya Ilo. Hari ini kita kedatangan brand dari Acer, yaitu laptop Acer Aspire 3. Sebelum kita lanjut ke lebih detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kesan pertama yang ditonjolin dari laptop Acer Aspire 3 ini yaitu terlihat tebal, dari bezel yang tebal dan juga beratnya kurang lebih hampir 1,8 kg. Kalau kalian lebih detailnya ya, laptop ini tuh lumayan tebal, terus bezelnya belum tipis. Kalau dari desainnya sendiri ya biasa aja untuk look dari laptop ini. Terus juga untuk tombol powernya masih jadi satu sama keyboard. Biasanya kalau kepencet delete biasanya kepencet tombol power, jadi agak harus lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Laptop ini keluaran tahun 2019-2020, sekitaran tahun segitulah. Untuk laptopnya nggak terlalu jadul amat sih dari tahunnya, cuma dari desainnya terlihat jadul kayak tahun 2017-an, jadi lumayan ketinggalan zaman. Tapi buat kalian kalau nggak mempermasalahin soal modelnya, tapi mau cari spek yang sedikit tinggi, laptop ini cocok banget loh buat kalian dengan budget yang hanya 2 jutaan aja di kelas secondan. Terus untuk port USB dari laptop Acer ini sendiri ada di sisi kiri sama sisi belakang. Biasanya laptop-laptop kebanyakan kan ada di sisi kiri sama sisi kanan. Nah, ini kebalikannya. Kalau di sini ada yang di sisi, kalau dari sini sisi kiri ya guys ya. Dari sisi kiri ada USB 3.0-nya, ini ada 3, terus ada jack audio sama micro SD. Terus di belakangnya ada kabelan, terus ada juga HDMI dan colokan charger. Dan ada lubang untuk pembuangan angin yang panas. Jadi udara yang panas itu keluarnya dari belakang, biasanya dari bawah, ini dari belakang. Terus untuk di sisi kanannya dia punya DVD. Buat zaman sekarang kan DVD nggak terlalu berguna ya teman-teman, udah pakai micro SD. Nah, tapi kalau ada DVD kalian bisa buat upgrade jadi tambahan SSD atau HDD untuk penyimpanannya. Laptop ini ditenagai dengan AMD A9 dengan setara prosesor Intel Core i5 generasi 6 teman-teman. Nah, untuk kecepatan prosesornya sendiri ini 2 core 1,80 Hz, tergolong kecil tapi kekuatannya bisa dimaksimalkan lagi sampai 2,90 Hz. Untuk RAM-nya sendiri dia bisa di-upgrade jadi 12 GB ataupun berapa ya, sekitar nggak sampai 16 sih, soalnya tanemnya itu 4 GB, ada slot satu lagi, jadi bisa kalian tambah RAM 8 GB langsung ataupun ditambah RAM 16 GB up to ya teman-teman. Nah, untuk SSD nya sendiri dia berkapasitas 256, kalian bisa pakai harddisk ataupun SSD, jadi tergantung selera aja dan sesuai kebutuhan kalian. Kita uji coba untuk buat rendering untuk prosesor AMD A9, dia berapa menit untuk rendering video 1 menit. Untuk formatnya kita pakai H264, terus presetnya kita pakai YouTube 2160 4K Ultra HD.
Sembari menunggu kita sekalian cas, soalnya baterainya udah mau habis. Bahaya nanti kalau ini sampai mati ya guys ya. Sembari menunggu kita lihat di text manager. Untuk CPU nya sendiri dia terpakai 44%, terus buat memorinya 87%, untuk GPU nya 96 sampai 100%. Jadi pemakaiannya sekitar segitu guys kalau buat rendering. Untuk video 1 menit. Kalau kalian buat video 1 jam ataupun 10 menitan mungkin butuh rendering hampir 1 harian mungkin. Jadi udah terpakai cukup banyak ya ini. Video 1 menit buat rendering di preset 4K itu kurang lebih 4-5 jam guys. Kita coba buat yang enggak 4K dulu. Kita cancel aja karena terlalu lama. Kita coba di settingan YouTube 1080 Full HD ya teman-teman, di format H.264 sama yang pertama. Buat yang kesabarannya setipis tisu mungkin boleh tambah cari yang dual VGA aja ya teman-teman. Untuk rendering di format H.264 sama YouTube 1080, rendering ini memakan waktu sekitar 2 jaman ya. Kalau yang pertama tadi dia memakan waktu sekitar 4-5 jam. Nah, kesimpulannya laptop ini kalau buat editing tipis-tipis meskipun cuma video 1 menit, disarankan kayaknya nggak usah aja teman-teman kalau buat rendering. Mending kalian cari yang laptopnya yang udah dual VGA. Jadi kalau untuk laptop ini mending dibuat multitasking. Sehari-hari kantoran biasa aja ini udah bisa banget. Kalau mau buat video tipis-tipis mungkin bisa lewat capcut aja teman-teman, daripada buat rendering terlalu lama. Mending kita sudahi aja, kita cancel. Kita lihat di text manager, kalau dibuat 1080 dia CPU terpakai sama seperti yang pertama tadi 44%, terus buat GPU nya juga masih sama sekitar 96 sampai 100% jadi pemakainya. Untuk RAM nya sendiri dia terpakai 76%. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana laptop ini. Kita coba buat multitasking, kita buka Word, terus kita lihat di text manager dia kecepatannya berapa pemakaiannya. Terpakai sekitar 38 sampai 42%, 41 naik turun ya guys ya. Buat buka Word, terus buat RAM-nya sendiri terpakai 39%. Untuk GPU nya sendiri masih sama kayak rendering yang tadi, dia terpakai 98% sampai 100%. Kita coba buat buka Google Chrome. Kita coba buat Google Chrome tapi masih belum terbuka Google Chrome-nya. Untuk terpakai CPU, RAM sama GPU-nya masih sama seperti yang tadi dibuka buat Microsoft Word-nya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali, entah turun ataupun naik tetap di 40%-an sama 99%. Nah, untuk kaum Adam pasti buat game, kita coba buat game dia lemot apa enggak nih.
atau kayak nyandet kayak gitu. Kita coba main game Pro PES 2017. Buat yang suka game, kita coba di settingan low untuk game PES 2017 ya guys. Ini kalau dibuat game PES 2017 ini agak nyandet low-nya banget, delay terlalu, karena sambil record ini di text managernya sendiri aja hampir 85%. Nah, bisa kalian lihat di sini di recordnya aja dia memakan 97%. Sedangkan kalau buat Pro Evolution PES-nya sendiri cuma 0% aja. Hampir GPU-nya cuma 0%, terus buat CPU-nya cuma memakan 8,2%. Jadi lebih rendah, harusnya lebih cepat soalnya udah SSD sama RAM 8GB. Nah, kebetulan ini sambil record di rekam layarnya, di CPU-nya 10,8%, terus di GPU-nya sendiri 9,7%. Jadi nggak harusnya ini, kalau nggak sambil record sih ini lancar ya teman-teman. Oke guys, dari tadi kita udah bahas soal desain, terus buat main game, terus buat rendering, segi prosesor, di kecepatan berapa sampai berapa. Yang belum kita bahas sekarang ada di speakernya. Kita coba langsung aja. Speaker udah kita coba hasil kamera dari Acer Aspire 3A314 ini jernih atau kebanyakan laptop yang lain sedikit burem, ada yang burem banget malah. Untuk dari hasil kameranya sendiri lumayan terlihat orangnya meskipun nggak terlalu jelas jernih ya teman-teman ya, pada umumnya kamera laptop lah. Ini lumayan daripada kamera laptop yang burem banget nggak kelihatan, malah ini udah kelihatan sih. Jadi kesimpulannya, laptop ini kalau kalian buat record, buat video kayak gini, ini nggak rekom banget ya teman-teman. Soalnya tadi buat record juga, jadi buat main PES sama rendering seharusnya nggak sampai 4 jaman ataupun delay berlebihan kayak tadi nyandet. Harusnya cuma 30 menitan untuk rendering video 1 menit. Nah, kebetulan tadi buat record juga di rekam layarnya jadi sampai 4 jaman buat rendering. Kesimpulannya, untuk laptop ini berat buat kalian bawa kemana-mana, cukup berat ya teman-teman. Terus modelnya masih tipe lama 2017an meskipun tahun 2000 keluaran 2019. Untuk port USB-nya semuanya lengkap, terus untuk baterainya sendiri dia tahan sampai 2 jaman lebih di gelap terang 50%. Untuk multitasking juga bisa lebih dari 2 jam ya teman-teman. Untuk kelebihannya di baterai sama port USB yang lengkap. Nah, jadi
Tulis kesimpulan kalian setelah melihat review Acer A13 kali ini di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, follow, dan juga komen di bawah. See you di next video selanjutnya. Bye bye.